Dr. Abdul Haris MA beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waru Ayahanda Mulyani SP beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Baitul Arqam 2025 Kakanda Muhammad Gigi Wijaya MPD beserta seluruh panitia. Dan yang kami banggakan seluruh peserta Baitul Arqam 2025. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasuluhu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat sehat maupun sempat untuk berkumpul pada kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu saya Imawati Azizi dan rekan saya Imawati Fika yang akan membantu jalannya acara ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tamu undangan dan peserta yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan Baitul Arqam Guru dan Karyawan Amal Usaha Muhammadiyah yang bertemakan mewujudkan Islam berkemajuan melalui sinergi, inovasi, dan kolaborasi. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang keempat, laporan ketua panitia. Yang kelima, sambutan-sambutan. Yang keenam, penyematan. Yang keenam, penyerahan berkas. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, tiada ungkapan kata yang paling indah selain dengan menyebut basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibnawati Zaidah Az-Zahra. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya yang akan dipimpin oleh Ikmawati Fitri Nur Azizah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang keempat yakni laporan Ketua Panitia.
Kepada Kakanda Muhammad Gigi Wijaya MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang memberikan kesehatan dan bisa berkumpul bersama kembali. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW Muhammad beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya izin sebelumnya mohon maaf karena agak ini ya, agak kumat asmanya jadi agak terengah-engah ya. Ya, terima kasih banyak yang terhormat Prof. Abdul Haris, yang terhormat Pak Mujahidin, dan yang terhormat Pak Anwar, dan yang terhormat Ketua PCM Lawaru Pak Mulyani, dan semua asatid dan asatidah PCM Lawaru. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan yang terhormat juga kepada panitia yang sudah luar biasa untuk menyiapkan acara ini, dan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Di sini saya akan menyampaikan laporan dari Ketua Pelaksana untuk pesertanya. Untuk SMP Muhammadiyah 12 dan yang izin 3. SD Kamila 4 orang, Muhammadiyah 1 25 orang, MTS Muhammadiyah 1 24 orang, SMK Muhammadiyah 2 33 orang, dan SD Muhammadiyah 4 38 orang. Dan totalnya semua sekitar 132 orang untuk yang mengikuti Baitul Atom. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena memang kita manusia biasa. Saya tutup. Wa taufiq wa hidayah. Billahi fisabul haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan, terima kasih. Acara yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Lawaru. Kepada Ayahanda Mulyani SP kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua PJM Kota Malang Bapak Profesor Abdul Haris beserta Wakil Ketua Bidang MPKSDI Ustaz Kiai Ibnu Mujahidin bersama Ketua Majelis MPKSDI beliau Ustaz Anwar Mansur, rekan-rekan anggota PJM Lawaru hadir bersama kita semua, Bapak Nurul Susianto Wakil Ketua yang membidangi Dikdasmen, Mas Yoni yang membidangi MPK SDI dan MPID.
PJM Lowar, para Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah. Saya kadang sering lupa madrasahnya nggak disebut. Nanti di SP nanti akan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, guru dan karyawan Aum Pendidikan Selok Waru. Ada 6 sekolah kita, 6 sekolah dan madrasah di PJM Lowar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, kemauan, keikhlasan untuk hadir di tengah-tengah kegiatan kita semua ini, kegiatan kita, kegiatan PJM Lowar. Berarti di dalamnya ya penjenengan semua ya kita semua, sebagiannya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami mewakili anggota PJM Lowar menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semua. Selama ini kami PJM Lowar barangkali belum bisa optimal membersamai jenengan semua mengembangkan kaum kita yang telah diamanahkan oleh persyarikatan kepada penjenengan semua. Mungkin kehadiran kami belum dirasakan oleh penjenengan. Pun apa dereng Bu? Sampun nggih. Bapak Ibu kepala sekolah ini yang sering bertemu dengan pimpinan, terutama majelis Dikdas. Ketemu sebulan minimal berapa kali Bu? Minimal 1, bisa lebih berarti. Alhamdulillah, sekalian ini kita laporkan ke PDM ya. Ke MPKSDI dan Bapak Ketua PDM. Ya alhamdulillah Dikdasmen PJM sudah diakui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah hadir di tengah-tengah beliau yang selama ini terus mengembangkan sekolah kita. Alhamdulillah. Akan tetapi semua itu tentu masih banyak kekurangan. Hanya hadir, menyapa, senyum, sapa, bertanya kan gitu ya. Belum bisa memberikan apa-apa. Tetapi harapan kami dengan begitu kehadiran kita baik fisik maupun pikiran itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Ya. Kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kiai Mujahidin, Ketua PJM sebelum kami. Alhamdulillah kami bisa melanjutkan hal-hal baik itu sehingga PJM itu memang dirasakan kehadiran di tengah penjenengan semua, di tengah-tengah Bapak Ibu guru yang selama ini sudah mengabdi, sudah tidak terhitung berapa juta menit gitu. Ya, berapa puluh tahun sudah mengabdi. Alhamdulillah dengan semua itu berharap bisa kita saling sinergi sesuai temanya, kolaborasi sinergi untuk menguatkan langkah gerak kita ini. Sekali lagi di momen ini kami mohon maaf jika semua itu dirasa masih sangat kurang dan kami yakin itu juga amat sangat kurang. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Baitul Arqam di tahun kedua baru bisa dilaksanakan oleh PJM Lowar. Yang tahun pertama itu atas surat perintah PDM, ya. Ikhlas terpaksa tapi ikhlas. Gitu ya. Yang tahun ini alhamdulillah inisiatif dari MPKSDI dan Dikdasmen PJM. Pun sudah agak bijak ya, agak dewasa. Betul diperintah pun berjalan sendiri. Alhamdulillah. Ketemu Bapak Ketua PDM itu sudah merasa diperintah walaupun belum ada ungkapan pemerintah dan tentu tidak ada ungkapan itu. Tapi kita merasa itu satu hal yang seharusnya kita lakukan. Alhamdulillah senang sekali kita sudah melakukan itu dengan segala keterbatasan, dengan segala hal yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan di kemudian hari. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi PJM ini inginnya semuanya bisa dioptimalkan. Maka memulai dari kaum kita yang di bidang pendidikan inilah sebenarnya kunci
atau ujung tombaknya. Di mana-mana kami juga menyampaikan hal yang sama. Yang kemarin tablik akbar juga begitu direspon positif oleh satu lembaga pendidikan ternama di Kota Malang, Universitas di kampus UB. Ya, direspon baik. Setelah itu kita follow up, kita silaturahim ke beliaunya di kampus tercinta katanya Pak Sasmito Jati, namanya kampus Bermuhammadiyah UB, kampus Bermuhammadiyah yang anggota KBM-nya tidak kurang dari 120-an. Kami menyampaikan bahwa salah satu agenda besar, agenda utama dan dengan tidak meninggalkan yang lainnya, memang pendidikan ini menjadi konsen, menjadi ujung tombak PCM Lowaru untuk ikut serta membangun Lowaru. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak-anak yang selama ini ya, dalam narasi kami yang kita buat bersama MPDI PCM, bayangkan kalau semua anak-anak dari keluarga miskin itu jadi dokter, itu udah neon. Miskinnya hilang sampai. Itu memang pendidikan. Saya di kampung pun juga begitu. Bahkan ada yang bolak-balik ngomong pendidikan, kesehatan, pendidikan. Ya memang itu. Misalkan kayak, oh enggak apa-apa, jajaran kepang, tapi ya anaknya kuliah. Dokteran UB, dokteran UIN apa. Enggak apa-apa. Nah, karena kita prihatin, tetapi dengan keprihatinan itu harus ada langkah nyata. Maka potensi di Lowaru ya 6 sekolah kita ini dan 7 TK ABA, alhamdulillah dari 6 jadi 7 TK ABA dan 6 sekolah kita, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk persyarikatan ini meneruskan apa yang sudah dijuangkan oleh pendahulu kita, terutama oleh pendiri persyarikatan yang konsennya kan memang kepedulian atas segala keprihatinan yang ada di depan mata kita. Kita sudah tidak bisa nutup mata ya, bahwa semua ada di depan kita semua. Semua itu wajib untuk kita teruskan, kita lanjutkan apa yang sudah menjadi yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu persyarikatan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu. Yang terakhir saya mengucapkan selamat. Saya senang sekali melihat kerja Angkatan Muda Muhammadiyah PCM Lowaru. Ini Baris, ini panitianya semuanya Urtum PCM dari PCPM, PCNA, PCIPM. Oke. Semuanya yang mengerjakan sejak sebelum Ramadan sampai Syawal ini, dan ini berturut-turut mulai dari Baitul Arqam sampai kemudian dapat tugas baru sebelum Idul Fitri kemarin, kalau tidak salah malam 28 atau malam 29 langsung dilanjutkan dengan panitia halal bihalal ya. Insya Allah nanti halal bihalalnya di tanggal 27 April bertempat di kampus baru, kampus tercinta kita di MBS ya, MTS Muhammadiyah 1 Kota Malang. Dan sifatnya juga seperti Baitul Arqam ini, nanti kita kerahkan semua keluarga besar Muhammadiyah Lowaru ya, terutama adalah keluarga besar para guru dan karyawan. Tidak hanya panjenengan saja, tetapi juga seluruh anggota keluarga. Bersedia Bapak Ibu ya? Kita sama-sama meramaikan, memeriahkan yang menjadi hajat kita, hajat persyarikatan Muhammadiyah Lowaru. Dan yang sudah dikerjakan ini Bapak Ibu, Baitul Arqam itu formalnya sekarang. Baitul Arqam sudah berlalu, tetapi ternyata saya menempatkan bahwa anak-anak kita yang melakukan, yang melaksanakan, mempersiapkan, melaksanakan sampai nanti selesai acara itu sudah kita Baitul Arqamkan sejak kita membuat panitia itu. Anak-anak sudah bekerja dan saya merasa belum optimal mendampingi anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka semua menjadi kader-kader kita yang meneruskan apa yang sudah menjadi perjuangan para pendahulu kita, perjuangan kita, dan akan dilanjutkan oleh mereka semua. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi hadirnya panjenengan semua. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya.
Terima kasih pimpinan PDM Rawuh lengkap yang membidangi MPK SDI ya semuanya. Mudah-mudahan acara kita semua ini dalam kita ini berjalan dengan baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantarkan, terima kasih. Sambutan yang kedua atau yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang sekaligus membuka acara kepada Ayahanda Profesor Dr. Abdul Haris MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Ibnu Mujahidin dari pimpinan daerah Madya Kota Malang, Pak Anwar Mansur dari MPK SDI beserta jajarannya, Pak Mulyani, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Waru beserta jajarannya, para panitia, Mas Jaya dan seluruh panitia dari Angkatan Muda Muhammadiyah Waru dan seluruh peserta Baitul Arqam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam suasana bulan Syawal. Atas nama pribadi dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, Baitul Arqam ini adalah salah satu kegiatan perkaderan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Jadi perkaderan Muhammadiyah itu jalannya macam-macam. Ada perkaderan lewat keluarga, ada perkaderan lewat institusi amal usaha, ada perkaderan formal. Seperti ini adalah perkaderan formal. Ada istilah Darul Arqam, ada istilah Baitul Arqam. Darul Arqam itu adalah perkaderan yang sifatnya formal, yang diselenggarakan di tingkat pusat. Waktunya lama, ya 4 hari paling tidak, ya 4 hari. Baitul Arqam itu penyederhanaan dari Darul Arqam. Waktunya minimal 24 jam. Maka panjenengan nanti di sini berapa jam? Berapa mul? 24 jam. 24 jam. Ya memang itu harus. Ada perkaderan fungsional yang sifatnya spesifik untuk kepentingan tertentu. Kalau Baitul Arqam itu orientasinya adalah penguatan ideologi, organisasi dan kepemimpinan. Jadi arahnya ke sana, penguatan ideologi, organisasi dan kepemimpinan. Nah, ini bagi warga Muhammadiyah, terutama pimpinan. Ini sifatnya wajib. Ya, sifatnya wajib. Ya, maka terima kasih pada PCM Waru yang menyelenggarakan ini.
Nah, karena di PDM belum bisa menyelenggarakan secara masif. Ya. Nah, PJM menyelenggarakan, memang kita arahkan ke PJM. Dan di PJM semuanya alhamdulillah sudah melakukan itu, ya. Di PJM itu sudah diselenggarakan seperti Bapak Ibu ini, ya. Jadi ini bukan hanya berlaku di Lowokwaru, di seluruh Kota Malang itu yang jadi apa yang bekerja atau berkhidmat di amal usaha Muhammadiyah itu sudah mengikuti acara seperti ini, ya. Sehingga dinikmati saja, ya, dinikmati saja, ya. Jadi anggap aja rekreasi ini, ya, anggap rekreasi, mengenang masa lalu ketika kemah atau ya nginep bareng gitu ya, ya anggap seperti itu. Karena itu kami berharap bahwa kegiatan seperti ini bukan bersifat formalitas, tapi benar-benar yang kita ingin para peserta itu paham betul apa sih ideologi Muhammadiyah, gimana mengurus Muhammadiyah, ya, dengan spirit, ya, yang ada di Muhammadiyah. Nah, ini penting ya, karena Muhammadiyah ini sudah terbukti sebagai gerakan yang bisa eksis lebih dari 100 tahun. Tidak banyak organisasi yang seperti Muhammadiyah, yang umurnya lebih dari 1 abad. Ya, saya sering menyampaikan ini ya, kenapa Muhammadiyah itu bisa eksis seperti ini. Ya, saya pernah, ya ini sudah berkali-kali saya sampaikan, mungkin di depan Bapak Ibu sudah saya sampaikan. Gitu ya. Kenapa Muhammadiyah ini bisa eksis seperti ini. Ya, ada salah seorang syekh, ya, dari Saudi Arabia pernah bertamu di UMM. Ya, di UMM, ya, kemudian saya ajak ketemu Pak Rektor, waktu itu Pak Muhajir. Di belakang Pak Muhajir itu ada fotonya, di depan kursinya Pak Muhajir itu ada fotonya Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, dia bertanya, besar fotonya besar. Dia tanya, kok ada foto itu, fotonya siapa? Kan sensitif orang Saudi itu kan sensitif foto-foto itu kan, tidak boleh memutuskan orang itu kan, Saudi itu. Jadi kalau ada foto besar, ini siapa? Wah, saya sampaikan itu adalah pendiri Muhammadiyah, yang salah satu amal usahanya seperti UMM ini. Yang kayak UMM ini jumlahnya ada sekitar 70-an. Lalu apa komentar dia? Ini hanya pendidikan, nanti ada kesehatan, ada sosial, dan lain sebagainya. Apa komentar dia? Kalau dia bukan orang yang ikhlas, maka tidak mungkin Muhammadiyah bisa sebesar ini. Kalau Kiai Dahlan itu bukan orang yang ikhlas, maka tidak mungkin Muhammadiyah bisa sebesar ini dan bertahan sampai saat ini. Jadi kuncinya adalah keikhlasan. Kuncinya adalah keikhlasan. Dan semua ideologi yang dirumuskan oleh Muhammadiyah itu berangkat dari perilaku para tokoh-tokoh Muhammadiyah. Mereka inilah yang membawa Muhammadiyah ini eksis sampai saat ini. Karena itu penting bagi kita ya mengambil spirit ya, yang dimiliki oleh para pendahulu kita. Jadi Muhammadiyah itu rumusan ideologinya itu tidak dirumuskan dari awal, ya, adalah diambil dari cara berpikir, cara bersikap, cara berpandangan para tokoh-tokoh yang membawa Muhammadiyah itu. Terutama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kalau di daerah-daerah seperti di Malang, ini kan ada Mbah Bejo misalnya. Nah, itu adalah cerminan orang-orang yang memahami ideologi Muhammadiyah yang sungguh.
Ya, para pendahulu kita ini di Malang ini luar biasa. Ya, kiprahnya luar biasa. Ya, dulu itu kalau rapat ya bawa makanan sendiri, gawe ombenan dewe, ya bawa jajan sendiri dari ya. Mbak Bejo itu sampai wafat itu tidak punya rumah, tidak punya tinggalan Mbak Bejo. Ya, tapi meninggalkan banyak tempat di jalan di Ororotowo itu adalah jasanya Mbak Bejo. Ororotowo. Ya. Kemudian para tokoh yang lain juga begitu. Sekolah-sekolah yang kita miliki saat ini itu adalah jasanya para tokoh-tokoh Muhammadiyah dahulu. Jadi tidak dibangun langsung besar gitu, tidak ada dulu. Dulu itu ya kenapa sekolahnya itu nyelempit gitu ya? Ya ini SD 4 misalnya, nyelempit begitu ya. Sekarang kan sudah besar tuh jalannya. Ya, dulu itu kan nyelempit, karena saya di sana itu kan masih nyelempit itu. Nyari parkir susahnya bukan main. Ya, Tuhan itu sering dikomplain oleh masyarakat. Ya, mergo ya dan apa menutupi jalan. Ya. Itu kenapa? Itu karena wakaf-wakaf dari para pendahulu kita. Ya, para pendahulu kita. Nah, mereka melakukan semua itu bukan untuk mencari nama, bukan untuk menyiapkan keluarganya, tapi semata-mata untuk berjuang ya lewat Muhammad. Tidak ada ya yang nitipkan kok aku tak nyerahkan ini ke anakku jadi kepala sekolah kan. Tidak ada yang begitu. Ya, tidak ada yang begitu. Nah, makanya kan kita mestinya malu ya kalau kita ini bekerja tidak serius dengan para tokoh-tokoh dulu kita. Ya, dengan sekarang ini berjuang ya di amal usaha Muhammadiyah itu ya sudah paling tidak sudah nyaman lah. Ya, sudah nyaman lah. Gue ini wis ono gitu. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengembangkan itu menjadi sesuatu yang memberikan manfaat bagi banyak orang, termasuk bagi Bapak Ibu sendiri yang ada di amal usaha. Nah, kuncinya apa? Nah, inilah yang penting untuk kita paham. Apa sebenarnya nilai-nilai ya, utama yang dibawa oleh Muhammadiyah? Sehingga Muhammadiyah itu bisa eksis seperti ini. Ya, kalau ini bisa kita kerjakan dan kita terapkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun di amal usaha, insya Allah ya, kita ini akan bisa eksis ya, dan memberi manfaat. Nah, kalau saya coba ringkeskan ya, kalau sekarang ini rumusan ideologi itu kan ada di Mukadimah Anggaran Dasar, ada di MKCH, ada di Kepribadian Muhammadiyah, ada di PHIWM. Ya, itu rumusan ideologi Muhammadiyah. Jadi kalau kita ingin tahu Muhammadiyah itu kayak apa sih? Cara berpikirnya, cara berperilakunya, sampai mesti dikenalkan padanya. Ya. Tapi kalau gitu diringkas, sebenarnya apa nih? Ideologi itu apa? Ideologi itu adalah keyakinan, ya, yang mendasari cara pandang kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita. Itu namanya ideologi. Jadi apa yang diyakini, apa yang dicita-citakan, yang kemudian itu memberikan dasar dalam kita berpikir, bertindak, ya, dan berperilaku sehari-hari. Itu namanya ideologi. Nah, nilai dia, setiap ideologi itu punya nilai-nilai yang ingin dikembangkan. Apa nilai utama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah? Yang pertama adalah nilai keikhlasan. Ini yang pertama. Ya, hidup ini ya, harus taat beribadah kepada Allah. Tauhid. Ya, itu kan singkatnya kan di situ di Mukadimah Anggaran Dasar.
Muhammadiyah itu yang pertama kan itu keikhlasan, bertauhid. Ya, tauhid itu kan inti tauhid kan ikhlas. Jadi bertindak secara ikhlas. Maka kalau kita ini ingin berjuang di Muhammadiyah, ya, berkhidmat di Muhammadiyah, maka yang pertama harus kita tanamkan adalah nilai keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu netral, nol, ya, tidak ada tendensi apa-apa kecuali hanya mencari ridho. Sampai berbuat apa saja tidak punya tendensi apa-apa. Gak pengen dipuji, gak pengen, ya, gak pengen disanjung, gak pengen dapat ini, dapat itu namanya semata-mata mencari ridho. Jadi kalau sampai jadi kepala sekolah, kemudian melakukan inovasi, ya, atau Bapak Ibu jadi guru, ya, pegawai, sampai bekerja keras, itu bukan karena apa? Karena itu adalah bagian daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ridho. Ya, kalau orang itu jadi ridho oleh Allah, maka hidup itu jadi mudah. Sehingga kenapa ikhlas itu ujung-ujungnya adalah ridho Allah. Karena kalau Allah itu sudah ridho, apa yang kita inginkan itu pasti akan tercapai. Tapi kalau kita ini ada tendensi, bisa jadi yang kita inginkan itu bisa kita capai, bisa jadi tidak bisa kita capai. Kalau orang berbuat tidak ikhlas, itu gampang frustasi. Gampang frustasi. Ya, idene gak digawe mutu. Pokoknya sampai itu jak mutunya. Itu berarti cara kerja sama itu dasarnya belum ikhlas. Jamutungan, gitu loh. Ya. Aras-arasan itu berarti cara kerja sampean belum ikhlas. Tidak serius itu cara kerja sampean tidak ikhlas. Dan itu menyulitkan kita sendiri. Orang itu kalau ikhlas melakukan apa saja itu nyaman. Dipuji biasa, ya dicaci juga biasa. Tidak berpengaruh, tidak efek. Yang penting saya berbuat Allah ridho, sudah selesai. Aman-aman saja, orang mau berkomentar apa saja, memberikan komen apa saja, ya, no care, ya, tak ngereken, namanya itu ya, tak ngereken. Terus urusan kita dengan Allah saja. Tidak orang itu mau komentar apa saja, ya. Nah, kalau orang itu komentarnya negatif, itu biasanya orang yang sering komentar negatif itu adalah orang yang cara berpikirnya tarafnya rendah. Itu paling rendah cara berpikirnya. Orang yang membicarakan orang lain itu orang yang prestasinya sangat rendah. Karena apa? Karena tidak punya prestasi apa-apa. Bisanya ya hanya ngoreksi. Nah, kalau orang itu prestasinya tinggi, itu ngurus, ya, aktivitasnya sendiri aja kurang waktunya. Kok ngurusi wong liya? Ya. Kok ngurusi wong liya? Jadi orang sini suka usi itu ya orang yang tidak punya prestasi. Nah, kalau ada guru-guru kayaknya usil itu, jelas aneh. Mesti guru itu dilewer, mesti dilewer. Ya, semuanya guru senang komen, kalau ini inovasi ini komentar, guru itu mesti dilewer. Ya, gak siap diajak berjuang, gak siap diajak maju. Terus kemudian ketengerannya kita aja, ya. Jadi tidak senang komentar aja, tapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Ya. Itu artinya cara bekerjanya belum sampai pada tingkatan ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang dilatih, yang dikembangkan yang Muhammadiyah, hidup yang manfaat, berkemanfaatan. Jadi orang yang bisa niku ojo sampai nggak duwe prestasi untuk umat. Jangan hidup itu hanya untuk prestasi dirinya sendiri, menggembirakan dirinya sendiri. Ya, kita ini harus bisa menggembirakan banyak orang.
Nah, kalau sampai di sekolah itu, ya, wong tuane iku nek anake lulus kok tulis iso guyu. Itu sampai menggembirakan orang. Nah, kemarin saya didatangi salah satu sekolah SD itu. Kelambine kok apik-apik. Seragaman, kelambine kok apik-apik. Anu Pak, dikasih wali murid. Nah, nanti wali muridnya senang. Ya, berarti tandanya wali murid itu senang. Sampai itu bisa menggembirakan banyak orang. Sehingga sampai itu bolak-balik DKI kelambi. Katanya setahun kadang-kadang 2 kali Pak dikasih seperti ini. Sampai kita ini susah memilih bajunya katanya. Soalnya gonta ganti. Itu artinya bahwa Anda itu sudah berbuat sesuatu yang menggembirakan orang. Jadi sekolah-sekolah sampai itu belum tahu oleh kelambi, ya. Wong tua tuh orang tahu kayak sampai itu berarti kepuasannya masih kurang. Di antaranya ukurannya begitu. Nah, sampai itu sering bolak-balik DKI jilbab, bolak-balik DKI itu tandanya wong tua itu sendiri. Itu hidup Anda bermanfaat. Maka arahkan ke sana. Ya. Jadi bagaimana kita ini hidup sekali hiduplah yang berarti. Ya. Jangan sampai kita ini tidak pernah dikenal orang. Yang dikenal kur, ya kenal bujune karo anak itu. Ya, wong dia gue gak kenal. Ono to jenenge Pak Iki, ono to jenenge Bu Iki. Takoni omahe harum. Bu ini tambah rumahnya Bu ini. Katanya di sini. Bu siapa ya? Ya. Pak siapa ya? Saking ora tahu berkumpul dengan masyarakat. Ini bukan kepribadian orang Muhammad. Orang Muhammad itu selalu memberikan makna dalam kehidupan di lingkungan. Dia tidak sembunyi, ya. Dia tidak sembunyi, dia hadir di masyarakat. Itulah Muhammadiyah. Itu yang dikembangkan oleh Muhammad. Karena itu Muhammadiyah itu selalu peduli dengan lingkungan. Selalu peduli dengan lingkungan. Itu orang Muhammadiyah. Ya, kedalan dulu itu kan berbuat itu karena berangkat dari itu, ya, berangkat dari kepedulian, sehingga kemudian mendirikan PKU, ya, mendirikan sekolah, gitu ya, kemudian berdakwah dan lain sebagainya, memberikan HW, Aisyah, ya, IPM, IMM dan lain sebagainya, itu kan bagian dari kepedulian. Maka hidup kita ini harus peduli pada lingkungan. Ya, peduli pada lingkungan. Yang ketiga, nilai yang dikembangkan adalah nilai berkemajuan. Tajdid. Ya, jadi cara berpikirnya sudah melampaui hari ini, memiliki jauh ke depan. Makanya Bapak Ibu yang di sekolah, ya, cara berpikirnya jangan berada di belakang. Sama jangan berpikir mengikuti cara berpikirnya sekolah negeri. Meskipun sekolah negeri itu dijadikan pembinaan sampean. Sampean harus melompat lebih jauh daripada sekolah negeri. Karena etosnya tidak sama negeri dengan ini. Negeri itu turu tok oleh bayar. Sampean turu tok, ya, sidor oleh murid, ya, oleh murid oleh bayar. Gitu. Jadi kita harus kerja keras. Ijtihad wa tajdid. Ijtihad itu kerja keras, lalu berinovasi. Ya, caranya gimana? Belajar dari yang lain. Ya, nah kemarin tuh, ya, keluyuran itu penting gitu. Keluyuran itu penting. Ya, delok kono, delok kene, ya. Itu penting gitu. Untuk memacu kita. Oh ya, sini kok bisa begini ya. Apa tidak bisa? Kan begitu. Tapi jangan keluyuran itu kemudian tanda petik keluyurannya dia tanda petik. Lalu terus cerita toh. Kalau itu mau maju ini. Terus sampean itu terus gimana? Kalau maju terus sampean ya apa? Ya. Jadi itu menjadi inspirasi belajar dari yang terbuka. Jadi penting ini Pak Mul ini karena ceritanya kepala sekolah yang pernah ke Jakarta langsung berangkat memberangkatkan timnya ke sana itu. Ya apa caranya? Ya. Sebabnya sekolahnya maju kabeh, PCM ya rendah gitu. Ya.
BCA ya rendah sih. Ya apa ya? Ya. Nah, sekarang ini kan masih bekerja berjuang bersama-sama. Maka mari kita itu membangun kenikmatan bersama-sama. Jadi Muhammadiyah itu memberikan kita banyak hal. Kalau kita mau menata dengan sungguh-sungguh. Dan Allah akan membantu kita manakala kita ini berjuangnya serius. Kalau kita tidak serius, pasti tidak akan dibantu oleh Allah. Bukti bantuan Allah itu apa? Ya sampai tiga jalan. Oh kudune ini. Kalau sampai diberi kepercayaan, itu bagian daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu senang. Ya inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyidina. Allah itu senang kalau lihat orang bekerja, dia lakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Itkon itu sempurna, gitu ya. Ya. Dikerjakan dengan serius, profesional. Itu dicintai oleh Allah. Nah, cintanya Allah itu apa ya? Sama akan dikasih kepercayaan. Nah, buktinya sekarang bisa lihat sama di sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita ini. Sama-sama Muhammadiyah itu, sama belajar. Kenapa kok muridnya banyak? Sama dari belajar dari sana gitu. Pasti di sana ada nilai-nilai ya, yang memberikan nilai beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan pasti yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang kerjanya pasti serius. Ya, di Muhammadiyah itu jangan berpikir ya transaksional. Jangan pernah berpikir transaksional. Oh iya ngajar di sini mulai jam sekian sampai jam sekian. Oh itu jam siji mulai. Kayak bisa begitu. Neng Muhammadiyah itu jamnya itu tidak terbatas. Kerja Muhammadiyah itu jamnya tidak terbatas di Muhammadiyah itu. Karena di sini bukan bekerja, di sini itu berjuang. Berjuang itu kalau tantangannya belum selesai, ya tidak berhenti. Itu namanya berjuang. Nah kita kerja, ya itu mengikuti aturan jam. Tapi di Muhammadiyah itu tidak bekerja, tapi berjuang. Selama tantangan belum selesai, musuh belum dikalahkan, maka belum selesai pekerjaan itu. Makanya di Muhammadiyah itu biasa, ya lembur itu biasa. Lebih dari jamnya itu sudah biasa. Dan seperti itu harus sampai nikmati itu. Waduh, kayak kerja Pak dia apa? Ya, kerja rodi. Ya, jangan berpikir begitu. Nilai sampean itu, kelebihan dari sampean itu dicatat oleh malaikat, dilaporkan sama malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing ganti itu Gusti Allah. Percaya saya dengan itu. Nah, sampean sungguh-sungguh di Muhammadiyah berjuang, pasti ya Allah akan berikan banyak jalan ya untuk mencukupi kehidupan sampean. Ada sampean kok perhitungan, kerja di Muhammadiyah kok perhitungan. Ya, sampean tidak akan dapat apa-apa. Ya. Dan lama-lama sampean pasti tidak kerasa, pasti betul, Maka sampean itu kerjanya serius, ya mencari ridha Allah SWT, maka semuanya nanti akan jadi mudah. Dan nilai-nilai dasar yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu di situ. Ya, dulu ilmu seperti sekarang menjadi seperti ini tuh ya. Dulu nilai-nilai itu yang dikembangkan. Jadi ini lektor itu mulai jam 9 pagi biasa. Saya ini ngalami pulang jam 9 malam. Bahkan Pak Imam itu kalau pulang itu jam 9 itu mesti pulang. Itu udah delok kantor saya itu kan sekarang di anunya Ijmi itu ya utaranya Masjid Dakwah itu. Nah ketok lampu ini cek makan, itu mampir nanti Pak Imam. Terus Pak Imam mampir itu ngomongnya disuwi. Kadang mulai jam 11, ya jam 12 itu. Jadi membicarakan gimana UMM maju. Sama seperti itu. Ya, itu dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita dulu. Sehingga UMM jadi seperti ini itu prosesnya panjang, kerjanya keras dulu. Ya, namanya Pak Malik itu ya nyapu kantor dewi biasa, ngepel kantor biasa. Karena dulu tidak ada namanya apa itu cleaning service itu tidak ada. Ya, jumlah karyawannya terbatas, gitu ya.
Lalu tidak ada inovasi. Dulu itu kan tidak ada namanya dekan, wakil dekan atau bantu dekan, tidak ada. Dulu itu dekan, sekretaris, fakultas itu dok. Sekretaris fakultas itu bisa menjadi sekretaris di fakultas lain. Jadi sekretarisnya situ, gitu ya, dekannya loro. Ya, itu bisa terjadi di UMM gitu. Ya, nanti laporan formalnya gimana? Ya ditoto, gitu. Laporannya beda dengan kenyataan. Nah, psikologi Muhammadiyah wis biasa. Itu udah biasa. Administratif dengan yang kenyataan itu selalu tidak sama. Dan di swasta harus seperti itu. Berani melakukan inovasi. Tidak sakit berpikirnya. Nah, tidak sakit berpikir. Nah, apa yang sekarang ini di panduan akreditasi itu acuan untuk sekolah. Ya, untuk sekolah. Sekolah itu cara kerjanya harus melihat ya metrik diakreditasi. Harus lihat itu. Metrik diakreditasi apa? Itu karena itu standar nasional untuk mengukur sekolah kita ini sekolah yang berprestasi atau tidak. Nah, jadikan acuan itu. Nah, acuan itu hanya acuan dasar. Anda harus melampaui lebih dari itu. Nah, contoh yang sekarang ini yang banyak dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ini sekarang saya lihat sekolah-sekolah kita ini alhamdulillah sudah mulai ada inovasi, ada grade ya, tapi kan masih ada beberapa guru-guru ya yang masih belum tuntin untuk seperti kepala sekolahnya. Dengan yang paling penting kepala sekolah ini. Kepala sekolah itu kudu temenan. Nah, kepala sekolah blewer otomatis gurunya mesti blewer. Ya, uang kepala sekolah itu tenanan, gurunya cek kasih blewer. Apa nek kepala sekolah blewer, ya mesti gurunya tambah blewer. Ya. Ini tugas kepala sekolah yang sampai ditunjuk jadi kepala sekolah harus punya semangat lebih daripada gurunya. Nah, sudahlah belajar dari lingkungan kita sendiri lah. Yang maju-maju itu pasti etos-etos yang tadi saya jelaskan itu yang dikembangkan di sana. Dan sekarang Muhammadiyah ini sudah diperhitungkan ya termasuk oleh presiden sekarang ini. Presiden sekarang ini menterinya pejabatnya banyak orang Muhammadiyah. Ya, karena Pak Prabowo ini ngerti ya nilai-nilai digambar oleh Muhammadiyah gitu. Karena cara kerjanya sudah seperti itu. Orangnya ikhlas bukan cari macam-macam gitu. Ya, insya Allah orang Muhammadiyah itu ya mudah-mudahan tidak menyimpang dari kita doakanlah sekarang jadi menteri jadi pejabat-pejabat itu bisa membawa nilai-nilai Muhammadiyah ini gitu ya sehingga tidak kejerat KPK macam-macam itu. Karena ini pertaruhan. Gitu. Kalau ini berhasil maka Muhammadiyah pasti akan dipercaya ya terus menerus ya. Karena selama ini sudah pernah dicoba dengan yang lain tidak dengan Muhammadiyah itu selalu banyak masalah. Nah, inilah tempat kita ini berlatih ya karena itu saya berharap bahwa kegiatan semacam ini ya jangan hanya formalitas. Karena itu kehadiran Bapak Ibu sekarang ini juga harus disertai dengan keikhlasan hati. Ojo tekor ini karena terpaksa. Ya. Oh, dicoret Pak Mul gitu ya. Nah, begitu ya. Ya. Pak Nurul yang ngurus itu ya. Wah, wedi Pak Nurul, wedi ke Pak Nurul, wedi Gusti Allah itu ya. Pak Nurul itu kan tinggal nyatet tok gitu ya. Nyatet tok prestasi sampean itu gitu. Tapi kan sampean ke sini itu harus dapat pahala. Jangan ke sini dapat apa itu? Dapat penyakit gitu. Sampean sini gak lego itu gak ada penyakit ya gak ada penyakit sampai kok gak lego ke sini gak ada penyakit uang itu nih hatinya enggak fresh itu sumbernya penyakit dari sana maka bergembiralah datang ke sini niati untuk mencari ilmu niati untuk berjuang insya Allah mulai tambah sehat ya kan siap siapa nih yang nggak siap boleh pulang. Nanti dicatat sama Pak Nurul gitu ya.
boleh pulang. Dan inilah yang saya sampaikan. Ini sak materi dia Pak Mul gitu. Sambutan pada sak materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini semata-mata karena saya merasa senang, ya, saya merasa bergembira jika ada gerakan-gerakan yang membawa kemajuan. Karena apa itu tugas kami dan Pak Mujahidin serta yang lain di PDM itu ya menggerakkan ini. Nah sekarang ini sudah bergerak semuanya, ya ini menggembirakan. Ya sehingga kami berharap bahwa Kota Malang nanti sekolahnya semuanya maju, ya amal usahanya semuanya maju dan itu dimulai dari dimulai dari cabang-cabangnya. Nah, Lawak Waru sudah mulai bergerak, ada sekolah yang masih belum, ya itu segera berbenah, gitu ya. Dan saya senang ada kolaborasi antar sekolah, gitu ya. Tapi yang dibantu jangan selamanya terus jalur dibantu terus, gitu ya. Ya, jangan seperti itu, gitu. Ya apa caranya mandiri, gitu. Ya, rubahlah dari cara berpikir dan bersikapnya dulu. Ya, ojo tukaran. Ya, ojo tukaran. Di internal sekolah aja tukaran. Karo tonggolnya aja tukaran. Ya. Soalnya Muhammadiyah itu tidak dikumpulkan itu sengaja tukaran. Ya, itu ini logo mas itu lagi mari gitu tukaran itu. Biar itu sini tukaran. Ya, kepala sekolahnya sakur. Ya, ini lagi sakur gitu kepala sekolahnya. Ya, beberapa tahun terakhir ini, biar uangnya loh, gak aku loh, uangnya ingin gede dulu. Ya, ini yang di mana? Yang di akhirat, ya, itu segera, ya hatinya disatukan itu, ya. Ojo tukaran nih, ya. Jadikan itu program satu atap itu loh. SD, SMP itu satu atap. Jadi SD itu lanjutannya di SMP yang itu loh. Ya, ojo tukaran nih, gitu ya. Masa diajak kumpul gak gelem, ya, ojo sampai begitu. Ya ini Pak Sahran, ya tugasnya sampai itu sama Bu Reni, ya dia kuat ini klub ya, biasa alma mater ini, ya masa orang klub, ya lagi klub itu nggak akan maju, nggak akan maju. Saya orang yang percaya bahwa tempat politik bukan alasan tidak maju. Contohnya Bu Hana itu, mobil rasa mlebu, ya bisa maju saya itu uangnya Bu Hana. Masa jadi utangnya. Berani utang ini kan hebat itu, berani utang itu ya. Berani utang itu hebat itu. Itu gambaran bahwa itu dipercaya, trustnya tinggi gitu. Pak Kadir itu udah disilai, kok gak kena dipercaya, gak akan tidak itu. Buana sendiri itu tidak itu. Soalnya Pak Kadir percaya, mesti bisa balik lagi. Jadi itu ya. Jadi sekolah-sekolah nyelpit jangan menjadi alasan gak maju. Bukan persoalan itu. Saya berkali-kali nyampaikan, sekolah itu pada dodolan. Ya, nek warungnya sampai itu rasanya enak, sing teko mesti akeh masih boleh nyelpit. Gitu ya. Warung itu masuk gak dua tempat besar, tapi nek dodolan itu enak, sing ngantri akeh. Wes, pecel dinoyo. Biar itu kan, ya kan duwe lu gede kan duwe tapi sing antri sak pirang gitu. Saya lihat di mana itu di Merjosari itu kalau malam itu lapangan itu ya yang menjadi daerah ya lapangan itu dodolan apa itu tahu campur ya itu antrinya tuh ngowo ya udah itu dianukan itu gambaran bahwa persoalannya bukan pada tempat bukan pada rombongnya bukan pada ininya tapi adalah rasanya. Nek rasanya enak, ya mesti sing teko ada. Nah, rasanya itu ada hatinya itu. Sing gawe itu hatinya gak seret, ya tetep ra enak. Masa itu nek sing masa itu ra lego, iku rasanya tetep gak enak. Gitu. Makanya suasana batin di sekolah itu harus dikondisikan, ya menggembirakan, ya semuanya bersemangat untuk memberikan layanan yang terbaik. Ya, saya rasa ini ya
Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengunggulkan yang satu, merendahkan yang satu, enggak. Ya, itu adalah contoh-contoh real yang bisa kita baca, gitu ya. Siapa saja pasti bisa maju kalau dia mau. Ya, saya tuh percaya sekali bahwa di dunia ini tidak ada yang susah. Di dunia ini tidak ada yang susah. Kabeh gampang. Sing penting gelem, lalu tahu caranya. Nek gak gelem, masih gampang ya ora iso. Nek gak ora carane, masih gampang ya gak iso. Matematika itu jirene angel. Tapi nek menurut Pak Mas Yuri, saya ngerti matematika ya gampang. Iya, mergo wis carane, gitu ya. Ini caranya bahasa Arab itu katanya susah. Nek menurut saya ini gampang. Mergo aku wis carane. Sekarang sampai itu belajar mencari cara-cara untuk maju itu. Ya, sering nguping sana, nguping sini, kunjung sana, kunjung sini. Ya, itu. Insya Allah nanti bisa maju. Saya rasa ini terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama. Ini dibuka misalnya. Ya, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan ini Baitul Arqam, guru dan karyawan Allah Waru dengan tema mewujudkan Islam berkemajuan melalui sinergi, inovasi dan kolaborasi resmi dibuka. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini dengan tuntas, ya, dan semoga ada guna dan manfaatnya atau kemajuan ya, amal usaha yang Bapak Ibu ada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi semua yang kita lakukan, memberikan kemudian, memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap bisa berjuang dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dianjurkan, terima kasih. Tibalah kita di acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Ikmawati Fika dan rekan saya Ikmawati Azizi selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki agenda berikutnya, kami umumkan kepada Bapak Ibu Guru yang merasa kehilangan kontak dengan nomor polisi S 509